ngidamnya keras sekali. Kalau ndak takdir Tuhan, kirain saya tuh meninggal. Ngidam tuh tidak makan nasi sampai anaknya umur 8 bulan, ndak makan nasi sama sekali. Nama saya Wayan Cenir Daning, udah punya anak 2, laki dan perempuan. Sekarang sih sudah SMA 1, sudah kuliah 1. Anak yang pertama sih ngidamnya keras sekali. Kalau ndak takdir Tuhan, kirain saya tuh meninggal karena ngidamnya keras. Kerasnya keras sekali sampai masuk ke rumah sakit yang anak pertama. Yang anak pertama sampai masuk ke rumah sakit. Ngidamnya tuh ke tahun 2002 pas bom Bali. Sampai saya melarikan diri pulang, ndak betah di rumah sakit. Soalnya kan ndak mau sembuh, dirawat di rumah sakit. Ya, yang kena bom Bali itu ada di rumah sakit Sanglah. Itu udah saya melarikan diri pulang, lihat itu ada sampai gininya, ada terbakar, ada yang ndak isi kaki. Itu udah bosan melihatnya, langsung saya melarikan diri. Gininya itu badannya itu? Ya badannya, mukanya, semua seluruh badan tuh ada yang terbakar, ada yang kakinya patah, ada yang tangannya patah. Kedengeran sampai rumah sakit Sanglah bunyi bomnya itu pas malam. Berarti ibu melarikan diri itu nggak ada yang tahu, suami nggak tahu? Kebetulan sih suami pulang mau ngambil makanan, saya sendiri di rumah sakit, langsung lah melarikan diri. Ya kalau anak kedua sama yang anak pertama, tapi udah gini, udah udah pengalaman yang anak pertama, ngidamnya keras. Ndak sampai masuk ke rumah sakit, sudah trauma masuk rumah sakit karena ndak mau sembuh, muntah-muntahnya keras. Kalau ndak takdir Tuhan, selama ngidam tuh tidak makan nasi sampai anaknya umur 8 bulan, ndak makan nasi sama sekali. Hidup anak di dalam kandungan tuh cuma susu, tapi habis minum susu langsung muntah. Dikasih tahu sama dokternya, saya tuh kan nanya sama dokter, "Dok, kenapa habis minum susu ini muntah?" Dikasih tahu sama dokter, ya minum aja, kalau muntah minum aja, ndak apa, pasti ada lah sisa-sisanya di dalam perut tuh, kasih anaknya di dalam. Ya kurus sekali itu, kayak apa ya, tulangnya itu kalau ndak ada kulit bisa roboh itu, sampai apa namanya tuh kayak mayat gininya, apa namanya, badannya tuh kayak mayat, kurus sekali kurusnya itu. Ya anak saya sih lahirnya sehat, berat badannya sehat, tingginya itu juga cukup. Keluhannya waktu ngidam tuh tidak bisa makan sama muntah sih, itu aja. Ndak ada badannya panas tuh, ndak, coba makan apa dimakan itu dikeluarkan, ndak bisa makan apa. Air makan, air dikeluarkan, apa makan dikeluarkan selama kandungan 8 bulan. Syukurnya sih kalau ngidam saya tuh, kalau ngidam keras, suami saya tuh lah mendukung, nah, apa diminta dikasih sama suami, sama saudara, sama siapapun, karena dia tuh sudah memaklumi saya tuh bahwa ngidam yang keras. Memang itu bawaan saya. Suami saya tuh kan kerja, saya tuh kan muntah-muntah. Syukurnya dia bisa sampai ngambil utah gitu, membantu saya soalnya enggak bisa bangun. Kalau saudara saya tuh bantuannya ya kalau apa pagi-pagi paling dikasih buah, apa dikasih jajan, apa kemauannya, tapi udah dikasih, udah dimakan, muntah. Sampai saudara dan suami itu sampai takut, dia hampir saya meninggal karena bes terlalu kurus badannya. Sama 8 bulan tak makan apa, sampai saya tuh tidur tuh ini loh banyak utah tuh sampai garang semut sampai garang semut saya tuh ndak terasa.
semutnya tuh ngigit kaki saya. Saya waktu diajak ke dokter, dokter spesialis kandungan tuh kan masih rame. Kadang-kadang saya tuh sampai di jalanan, di trotoar tuh saya tidur nggak tahu malu. Udah ini, sampai orang-orang tuh melihat saya sampai kangen karena di trotoar saya tidur terus terlalu keras ngidamnya sampai nggak bisa berdiri. Sampai suami itu, nah syukurnya ndak dia malu ngajak saya tidur di trotoar. Kadang-kadang di depan kamar mandi rumah sakit dah saya tidur. Kan kasih saran sama dokternya, saya sih ngomong sama dokter, dok apa dimakan muntah, air dimakan muntah, pokoknya segala apa minum muntah, susu minum muntah, kan itu saya bilang sama dokter. Dokternya sih ngasih saran kalau susu, kalau tuh tidak boleh putus, sama air tuh tidak boleh putus. Sedikit pun pasti ada di dalam perut, tidak mungkin semua keluar. Rasanya ibu sih memang semua keluar, tapi ada aja masuk di dalam perut, tidak boleh putus sama susu. Kalau saya punya saudara 2 perempuan, kalau ngidam tuh dia bisa bekerja, bisa ngapain, bisa. Kalau saya tuh apalagi kerja, bangun aja ndak bisa. Syukurnya saya tuh kalau ndak bawaan saya, pasti anak saya gimana di dalam perut tuh. Saya sih memang sudah khawatir gimana anak saya, soalnya terasa anak saya tuh tidak makan apa. Selama 8 bulan tuh tidak makan apa-apa. Dulu tahun 2002 tuh kan enggak terlalu ada HP-HP, itu enggak ada. Kalau ada HP mau tak foto biar kasih anaknya, pasti dia kangen sama ibunya. Semangat untuk semua ibu, semoga sehat selalu.